Bab 2397. Sudah tidak ada yang bisa membunuhku. Mendengar kata-kata Mileye, tiga tetua tercengang. Orang ini sebegitu sadar dirinya. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka tidak menyangka Tiandao dunia puluhan ribu surgawi akan menanggapi Mileye. Apa artinya ini? Artinya Tiandao dari dunia puluhan ribu surgawi mengakui Mileye. Mungkinkah sanjungan juga berguna untuk Tiandao? Mereka bertiga saling memandang dengan sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Pada saat ini, sudut mulut Mileye sedikit terangkat di kejauhan. Ada perbedaan besar antara kepemilikan pedang biru gaib dan kepemilikan padanya, karena sekarang Tiandao dunia puluhan ribu surgawi itu telah mengakui dirinya. Awalnya, dia mempraktikkan kebenaran agung yang setara dengan meminjam paksa kekuatan dunia puluhan ribu surgawi. Tiandao mungkin sangat kuat di mata orang biasa, tetapi di mata para master setingkat mereka, Tiandao sudah tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, jika dia ingin meminjam, para Tiandao dari dunia puluhan ribu surgawi itu tidak berani untuk tidak meminjamkannya. Tapi sekarang berbeda. Tiandao dunia puluhan ribu surgawi setara dengan mengakui Mileye dan berinisiatif untuk membantunya. Ini adalah perbedaan penting. Tentu saja, Mileye tidak tahu bahwa segala sesuatu memiliki sebab akibat. Jika ada pinjaman, akan ada pengembalian. Pada saat ini, Mileye merentangkan telapak tangannya, lalu menekan dengan ringan dan dalam sekejap, semua gerakan itu menghilang. Dia tidak memilih untuk mencoba pedang, karena dia takut dia bisa menghancurkan dunia surga. Pada saat ini, Dewa Sen di samping berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mengejutkan kami." Mileye memandangi tetua Sen dan berkata sambil tersenyum, "Senior, apa yang akan kita latih selanjutnya?" Tetua Dewa melirik Mileye, "Kamu sepertinya tidak takut sama sekali dengan orang melawan takdir itu." Mileye balik bertanya, "Mengapa aku harus takut?" Tetua Sen memandang Mileye sejenak, lalu tersenyum sedikit, "Memang, tidak ada yang istimewa dari orang melawan takdir. Mari kita berlatih pertempuran yang sebenarnya selanjutnya." Suara itu jatuh dan dia melihat ke tetua Qiyu, yang sedikit mengangguk. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah kubus kristal kecil muncul di tangannya. Mileye sedikit penasaran, "Ini?" Tetua Qiyu berkata, "Ini adalah dunia fantasi independen yang terdiri dari teknik formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang hanya cocok untuk kultivasi pertempuran yang sebenarnya." Mileye tersenyum dan berkata, "Tepat." Saat dia berbicara, mereka berempat memasuki kubus tersebut. Di dunia kubus, Mileye melihat-lihat. Dunia di sekitarnya memang ilusi, artinya bisa dihancurkan sesuka hati. Mileye memandangi tiga tetua, tiga senior, "Siapa lawanku?" Tetua Sen memandang Mileye, "Kami." Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Kalian bertiga." Tetua Sen mengangguk, "Kamu harus melawan tiga orang sendirian." Mileye tersenyum dan berkata, "Baik." Suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang di tangannya. Saat pedang itu terbang, tetua Sen tiba-tiba menghilang di tempatnya dan saat berikutnya, pedang itu langsung dipegang erat oleh tangan imajiner raksasa. Pada saat yang sama, tanda tinju muncul tepat di depan alis Mileye. Pupil mata Mileye tiba-tiba menyusut, pikirannya bergerak, energi pedang yang tak terhitung terbang keluar dari tubuhnya. Boom! Sepotong cahaya pedang hancur, Mileye mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap dan sebelum dia bisa berhenti, sebuah pukulan langsung mengenai dadanya. Boom! Dalam sekejap, tubuh fisik Mileye runtuh, hanya menyisakan jiwanya. Mileye tercengang. Di kejauhan, tetua Sen memandang Mileye, "Apakah menurutmu kami lemah?"
Mileye terkekeh, tidak. Hanya saja saya tidak menyangka ketiga senior adalah Alang Niantong. Tetua Sen mengangguk, ketika kita berada di Alam Niantong, Evan dan lainnya masih sekecil kamu. Mileye. Pada saat ini, Tetua Kiyu berkata dengan suara yang dalam, kami tidak tahu seberapa kuat orang melawan takdir itu, tetapi kami dapat memastikan bahwa pihak lain bersembunyi sangat dalam, bisa saja dia sudah mencapai Alam Niantong sejak dulu. Tetua Kiyu di samping berkata lagi, mungkin saja sudah mencapai alam terang. Alam terang. Mendengar ini, tetuamu dan tetua Sen terdiam. Sebenarnya, mereka tidak mau berpikir ke arah ini. Tetua Kiyu memandang Mileye, nak, bagaimana perasaanmu saat berhadapan dengannya? Katakan yang sebenarnya, jangan main-main. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tak terduga. Tak terduga. Tetua Kiyu berkata, ketika menghadapi kami bertiga, kamu tidak merasa seperti itu, bukan? Mileye mengangguk. Mendengar ini, wajah ketiganya menjadi serius. Setelah beberapa saat, Tetua Kiyu menghela napas dengan suara rendah, nak, jika kamu tidak ingin masuk ke air berlumpur ini, kami tidak akan pernah menghentikanmu, kamu bisa pergi. Ini bukan permainan tarik ulur ataupun taktik agresif. Mendengar ini, Tetua Sen dan tetuamu memandang Tetua Kiyu, sedangkan Tetua Kiyu melirik Mileye dengan ekspresi rumit. Dia sangat jenius, jika dia melawan orang melawan takdir itu sekarang, dia mungkin akan mati muda. Nadi suci, tidak boleh mencelakai orang seperti ini. Mendengar ini, Mileye memiliki kilasan kejutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan berpikir begitu. Di samping, tetuamu dan tetua Sen diam. Tetua Kiyu memandang Mileye, kamu putuskan sendiri. Mileye tersenyum dan berkata, tetap bertarung. Tetua Kiyu memandang Mileye, kenapa? Mileye tertawa, karena aku juga ingin melihat apakah aku lebih buruk daripada yang lain di generasi muda. Bukan masalah jika generasi yang lebih tua lebih baik darinya, tetapi jika generasi yang lebih muda juga lebih baik darinya, itu adalah masalahnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di dunia di antara generasi muda, tetapi dia juga tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Dia bisa membiarkan ketiga lelaki tua itu membawanya ke menara kecil untuk berlatih. Jika dia berlatih di menara, setelah 3 bulan, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Master Alam Terang, namun dia tidak memilih untuk melakukan itu. Dia ingin bertarung dengan adil kali ini. Mileye juga memiliki harga dirinya sendiri, jika kamu bermain kotor, aku akan bermain kotor, begitu juga sebaliknya. Mileye bisa kalah dalam kekuatan, tapi dia pasti tidak akan kalah dalam harga diri. Mendengar apa yang dikatakan Mileye, Tetua Kiyu sedikit mengangguk, kalau begitu mari kita lanjutkan. Di waktu berikutnya, Mileye terus melawan ketiganya setelah membentuk kembali tubuh fisiknya. Jika melawan 1 orang, dia seimbang, tetapi jika melawan 3, dia akan benar-benar ditekan dan tidak ada cara untuk melawan. Ketiga orang ini semuanya adalah super master dunia surga dunia. Terutama ketika ketiganya bergabung, mereka sama sekali tidak memberi Mileye kesempatan. Tentu saja ada kemajuan, yaitu dia tidak lagi berani bertarung secara langsung, tetapi telah belajar menarik. Memukul dan menarik, yang membuatnya tidak dipukuli begitu parah. Di depan aula tertentu, mata dewa memandangi alam ilusi di atas langit, sedikit mengernyit, entah apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, anak takdir muncul di sampingnya. Anak takdir menatap langit, dia tidak bisa mengalahkan orang melawan takdir itu. Mata dewa menatap anak takdir, kenapa? Child of Destiny berkata dengan pelan,
karena ketika aku bertarung melawannya, aku bisa merasakan bahwa dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya hari itu. Dibandingkan dengan dia, kita memang jauh lebih buruk. Mata dewa tersenyum dan berkata, "Saudara, aku rasa pemikiranmu ini salah." Anak takdir memandang mata dewa, "Apa yang salah?" Mata dewa berkata dengan pelan, "Aku juga kalah darinya hari itu, tapi aku tidak pernah berpikir aku lebih buruk dari dia." Anak takdir memandang mata dewa, "Kenapa?" Mata dewa tersenyum dan berkata, "Aku akui bahwa dia memang sangat kuat, tetapi aku tidak akan pernah mempertanyakan diriku sendiri lagi. Jika kita tidak bisa mengalahkannya sekarang, apakah itu berarti kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya seumur hidup kita? Jika kita terus mempertanyakan diri kita dan berpikir bahwa kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan kalah darinya selama sisa hidup kita." Anak takdir diam. Saat ini, mata dewa memandangi alam ilusi di atas langit. "Menurutku, saudara Y pasti bisa menang." Anak takdir melirik mata dewa, "Atas dasar apa kamu berpemikiran seperti itu?" Mata dewa berkata dengan pelan, "Saudara Y berkata bahwa dia tidak pernah dikalahkan." Anak takdir sedikit mengernyit, "Kamu mempercayainya?" Mata dewa mengangguk, "Iya." Anak takdir mengerutkan kening lebih dalam, "Mengapa kamu bisa mempercayainya?" Mata dewa berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku rasa seorang jenius seperti saudara Y tidak mungkin suka akan kebohongan. Dia mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan sepanjang jalan. Saya percaya ini pasti benar." Saat dia berbicara, dia memandang anak takdir. Dia berhasil melukai orang melawan takdir dengan satu pedang sebelumnya. Apakah menurutmu pedang kultivator semacam ini akan repot-repot berbohong? Anak takdir diam. Mata dewa melanjutkan, "Awalnya, aku juga berpikir bahwa saudara Y beromong kosong, tetapi kemudian aku menyadari bahwa dunia hanya melihat saudara Y yang tidak serius, tetapi bukan kepintarannya. Lihat aku sudah mendapat warisan dari master dengan mudah begitu mengikutinya. Jika aku terus bersamanya, pasti akan ada lebih banyak manfaat di masa depan. Aku akan berteman dengannya." Anak takdir memandang mata dewa, "Kamu luar biasa." Mata dewa menatap anak takdir, "Saudara, kenapa kamu tidak bergaul dengan saudara Y juga? Aku rasa kamu akan memiliki masa depan yang cerah." Anak takdir menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan mengikuti siapapun." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata dewa menggelengkan kepalanya, apakah sebegitu memalukannya dengan bergaul dengan orang lain? Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba terkoyak dan saat berikutnya, seorang pria keluar perlahan. Melihat orang itu datang, ekspresi mata dewa tiba-tiba menjadi serius. Orang yang datang itu adalah orang melawan takdir. Saat ini, Evan dan yang lainnya juga muncul di langit. Evan berbicara kepada orang melawan takdir, "Sepertinya waktunya belum tiba." Orang melawan takdir mengangguk, "Aku tahu." Evan sedikit mengernyit, "Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Orang melawan takdir berkata, "Aku telah menerobos dan bosan, jadi aku datang ke sini untuk menunggu dia." Mendengar ini, ekspresi Evan dan lainnya tiba-tiba menjadi serius. Sudah menerobos. Orang ini telah menerobos. Bukan itu intinya adalah alam apa yang diterobos orang ini. Apakah itu alam kesadaran atau alam terang? Pada saat ini, orang melawan takdir melihat ke langit, dia belum menerobos. Evan dan lainnya diam. Wajah mereka bertiga sedikit jelek saat ini. Orang melawan takdir memalingkan muka, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan menunggunya." Evan menatapnya, "Apakah kamu tidak takut kami akan membunuhmu di sini?" Orang melawan takdir melirik Evan dan berkata,
sudah tidak ada yang bisa membunuhku di dunia surga ini. Bersambung.